Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tadi Bu Vivi telepon, orangnya enggak ada ini. Oh, izin. Boleh telepon karena saya belum datang kali ya. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 688. Betul ya? Mendatangi neraka. Jadi setiap orang yang akan masuk surga mesti melewati neraka. Karena memang sirat itu terbentang di atas neraka dalam hadis Sahih Muslim. Nah, melewati itu tidak sama dengan memasuki. Kalaupun dimaknai dengan memasuki, ya masuknya bukan masuk dalam pengertian disiksa, tapi cuman numpang lewat saja. Tentu untuk orang-orang yang beriman Allah selamatkan dan tidak akan terkena siksa neraka itu. Itu sudah jadi SOP. Setiap yang akan masuk surga mesti melewati neraka terlebih dahulu. Jadi sebelum mendapatkan kebahagiaan ditampakkannya kepadanya kesengsaraan. Karena nilai bahagia itu akan sangat terasa kalau kita pernah susah. Iya. Nikmatnya sehat kalau kita pernah sakit. Nikmatnya bahagia kalau kita pernah sedih. Itu sunnatullah sudah itu. Ya Allah maunya begitu, ya mau apa? Makanya orang-orang kalau nggak punya perbandingan itu biasanya nggak bisa menikmati. Orang-orang yang nggak punya perbandingan. Nah, saya secara pribadi itu cukup lama di kampung, jadi menikmati banyak makanan khas kampung dengan kealamiannya. Begitu masuk ke kota banyak yang serba diawet, pakai pengawet, itu ya rasanya ya beda. Sehingga kemudian ada rasa yang berbeda.
ketika beli ikan laut ngambil langsung dari laut dengan ketika sudah sampai di pasar itu kadang ya rasanya udah beda kalau di kota itu. Ya, kenapa? Karena ada ya kalau di kampung kan masih fresh langsung gitu ya. Nah betul. Sementara kalau yang di pasar-pasar itu rata-rata sudah pakai pengawet. Itu Pak, tahu enaknya ikan karena tahu perbandingannya ikan yang enak sama nggak enak. Kalau nggak ngerti perbandingannya, wos pangan aja enak aja. Itu seperti itu. Nah, termasuk orang kalau udah pernah merasakan ada bakso yang enak, itu taunya bakso nggak enak setelah merasakan bakso yang enak, atau taunya bakso enak setelah merasakan bakso yang nggak enak. Gitu. Dekat Hermina itu ada orang jual lontong kupang lontong itu, ada, wonten di dekat Hermina itu, di sekitar Hermina itu, yang di sini yang dekat kantor wali kota nih. Okay. Tapi wong saya ini orang Lumajang. Ya dekat dengan Pasuruan dan Malang yang notabene kupang lontong itu ya. Iya. Begitu makan di situ itu ya Allah, iya nggih karena rasanya bisa. Taunya enak enggak enak kan karena ada perbandingan. Mboten kula mboten wani ngenyek makanan. Maksud kula niku taunya perbandingan enak atau tidak enak itu maksud saya yaitu karena kita punya perbandingan itu. Boten kula iki lontong apa sih kula mboten. Cuman ya habis sih, habis piring habis. Habis. Cuman maksud saya itu karena saya tahu perbandingan rasa antara sana sama sini jadi ngerti enak sama tidak enaknya atau lebih enak mana itu ya ngertos. Ya termasuk di mana warung tahu tek sama tahu campur Lamongan yang enak itu ya saya mana yang enak, mana yang nggak enak itu ya saya tahu. Kenapa? Karena kalau Padang ya Bu Uskal yang pakarnya. Karena tahu perbandingan rasa di kampung sama di sini, jadi akhirnya ngerti mana yang enak, mana yang istilahnya ya tidak sesuai dengan di kampung. Nggak ngomong kayak enak lah, yang nggak sesuai dengan di kampung istilahnya gitu. Oh lanjut. Kok jadi mau ngomong makanan? Oh nggak tahu. Hadis-hadis bab ini menjelaskan maksud dari kata wurud atau warid, mendatangi, yang terdapat pada Al-Quran surah Maryam nanti itu ayat ayat 71 betul. Surah ke-19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan mendatangi neraka itu. Sebenarnya warid itu lebih tepatnya melewati. Warid itu artinya melewati. Iya. Makna dasarnya itu. Karena memang saya ulang dalam hadis Sahih Muslim, sirat itu terbentang di atas neraka, sirat itu. Saya ulang, sirat itu terbentang di atas neraka. Nah, setiap orang yang akan masuk surga mesti melewati sirat. Sehingga mau tidak mau ya pasti melewati neraka. Tapi tidak untuk disiksa, untuk orang yang Allah selamatkan. Semoga kita termasuk yang selamat dari siksa api neraka itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud urut atau warid pada ayat ini adalah melintasi sirat, lewat. Demikian diriwayatkan As-Suddi dari Ibnu Mas'ud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya di akhirat pun Allah masih membuat skenario ada enggak enaknya sebelum akhirnya enak terus di surga. Jadi rupanya Allah tetap membuat skenario di akhirat pun ada enggak enaknya. Walaupun akhirnya enak terus yaitu di surga insyaallah untuk kita seperti itu. Amin insyaallah. Assalamualaikum. Itu menunjukkan betapa sebenarnya Allah ingin menegaskan bahwa enak enggak enak itu ya sunnatullahnya siapapun yang memang belum masuk surga gitu aja. Jadi enak enggak enak itu merupakan aturan yang Allah bangun dalam bentuk sunnatullah sebelum orang akhirnya masuk surga. Kalau udah masuk surga nggak ada nggak enaknya, yang ada enak tok, bahagia tok, nggak pakai sedih, nggak pakai susah itu.
Tapi selagi orang itu belum masuk surga, proses enak nggak enak itu pasti dilalui. Apalagi di dunia ini. Di dunia ini hal yang nggak enak itu sengaja Allah buat memang. Jadi saya ulang ya, hal yang nggak enak di dunia ini sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak. Saya ulang supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak. Kalau sudah tahu dunia ini nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Dijadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Nah, saya ulang ya, betul saya protes, enggak usah. Kenapa? Percuma. Memang hal yang nggak enak itu sengaja Allah buat, sengaja memang, sengaja Allah buat, supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak. Jadi kalau ada nggak enaknya, sadari saja, oh ini memang dunia. Dunia itu pasti ada nggak enaknya. Supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak, gitu aja. Nah, karena nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Allahu Akbar. Lanjut. Demikian pula menurut penuturan Abu Bakar Salman An-Najjad rahimahullah dari Abul Hasan Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim ibn Abda As-Sulaiti, dari Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id Al-Bushanji, dari Sulaim ibn Mansur ibn Ammar dari ayahnya, dia berkata telah menceritakan kepadaku Bashar ibn Tolha Al-Khazami dari Khalid Ad-Duraik, dari Ya'la bin Munyah ya, Munyah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arab mestinya Munyah itu mestinya, bukan Munyah, Munyah mestinya ya. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka berkata kepada orang mukmin pada hari kiamat, melintaslah hai mukmin, sesungguhnya cahayamu dapat memadamkan nyalaku. Jadi kalau orang beriman yang lewat, maka neraka akan berkata, jus lewatlah kamu, karena cahayamu bisa memadamkan apiku, bisa memadamkan nyalaku. Itu kata neraka. Walaupun ini ada yang mengatakan lemah riwayatnya ya, tapi insya Allah ini maknanya sahih. Maknanya sahih. Karena apa? Nanti jenengan bisa baca beberapa riwayat tentang amalan-amalan yang menyebabkan api neraka itu padam. Makanya orang ini neraka nggak mau terima. Siapa di antaranya? Orang yang gemar menangis karena Allah. Air matanya itu memadamkan api neraka. Walaupun hadis ini lemah, insya Allah maknanya sahih. Dan orang beriman, saya pastikan insya Allah orang beriman entah sekali atau dua kali pastilah pernah nangis, walaupun cuma setetes, karena takut kepada Allah atau teringat akan dosa, atau sebagaimana rindu kepada Allah. Saya nggak tahu pernah nggak. Saya yakin ya kalau ada orang ada imannya itu pasti pernah itu insya Allah itu. Dalam kesendirian jenengan tiba-tiba ingat dosa, ingat satu kebaikan yang terlewat atau apalah, sehingga terus meneteskan air mata terus. Atau pas denger ngaji terus netes air mata. Itu walaupun setetes mahal itu. Itu yang ditakuti oleh neraka karena bisa memadamkan apinya atau nyalanya. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan orang mukmin kalau lewat cepat lewat. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa wurud atau warid maksudnya memasuki. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi saya lebih condong pada yang pertama tadi ya, melewati ya, bukan memasuki tapi melewati. Kalaupun memasuki tetap maknanya selamat, gitu aja. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Khalid
Ibn Ma'dan radhiyallahu an, Ibnu Juraij radhiyallahu an, dan lain-lain. Demikian pula ditegaskan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana akan diterangkan nanti. Maksudnya bahwa orang-orang durhaka akan memasuki neraka dikarenakan dosa-dosa mereka, dan juga para kekasih Allah untuk memberi syafaat. Jadi bahwa orang-orang durhaka akan memasuki neraka dikarenakan dosa-dosa mereka, dan juga para kekasih Allah untuk memberikan syafaat. Jadi beda ya. Kalau ahli neraka memasuki neraka untuk disiksa, kalau para kekasih-kekasih Allah, orang-orang beriman maksudnya ya, itu memasuki neraka untuk memberi syafaat dengan izin Allah. Karena kita tahu dalam banyak riwayat itu mukmin yang penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya. Mukmin yang mati syahid di jalan Allah itu bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya. Secara umum mukmin yang masuk surga itu berkesempatan untuk memberi syafaat kepada teman dekatnya yang dulu pernah membersamainya dalam kebaikan. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah, hadis qudsi, ketika ahli surga masuk surga itu dia mengatakan, ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bersama dengan saya, yang dulu puasa bersama dengan saya. Itu kalau penjelasan sebagian para ulama itu istilahnya itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagian kebaikan maksudnya untuk seluruh kebaikan. Kalau mau kita teruskan, yang dulu pernah bareng sama saya ngaji, yang dulu bareng sama saya melakukan baksos, yang dulu ya kemarin kan maulid nabinya berjalan baksos itu. Betul ya Bu? Di mana itu Bu? Sama orang-orang tua itu. Masya Allah, di Bekasi itu. Masya Allah, itu sekarang ya. Jadi mereka dibuat betul-betul punya lingkungan gitu ya, nggak kayak di apa namanya itu Pati Jombo gitu ya. Iya. Nah, sekarang ganti itu ya. Nah, terus kemudian mana teman saya dulu goes, masuk nggak goes ya? Buik masuk nggak? Masuk ya, karena untuk kesehatan ya. Maka kemudian oh gitu ya. Di situ terus kemudian di situ kemudian Allah berfirman, ternyata sebagian yang ditanyakan itu di neraka, maksudnya di neraka. Maka perintah Allah jemput untuk diajak bareng-bareng masuk surga. Ya tentu dengan mekanisme yang Allah lakukan, yang tentu sudah maha canggih Allah itu, sehingga orang ini tetap selamat, tidak akan terkena siksa neraka itu. Makanya ini yang saya sering bilang di mana-mana, jenengan punya komunitas apa saja terserah, yang penting dalam kebaikan ya. Tapi komunitas seperti ini, majelis ilmu, majelis yang berbasis pada agama, nah ini harus ada. Yang saya maksud tadi, Anda jenengan punya kumpulan alumni monggo lah, punya kumpulan tenis nggih monggo, punya kumpulan goes monggo. Yang sifatnya duniawi monggo silakan, asal halal ya. Tapi yang model begini harus ada tetap, yang model begini, yang kita duduk di majelis ilmu di masjid, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini harapannya apa sih? Pertama gini harapannya, mudah-mudahan majelis kita ini nyambung ke majelis utamanya, yaitu majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ya mosok semuanya masuk neraka, insya Allah enggak lah ya. Pasti ada yang, dan semoga kita semua masuk surga lah, amin insya Allah. Dan seandainya ada yang tertinggal ya tadi, ada dapat syafaat dari teman dekatnya dengan izin Allah. Ya semoga kita enggak ada yang kanjeng di neraka. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ini kalau bab-bab begini harus banyak-banyak doa, bukan apa-apa. Semoga Allah ijabah nggih. Amin insyaallah. Pun lanjut. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Saya mendengar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wardu artinya masuk. Nabi menjelaskan hadis itu. Au kama qala al-wardu artinya apa? Masuk. Tidak seorang pun yang tersisa, orang baik maupun orang jahat, melainkan memasuki neraka. Tapi neraka itu akan terasa dingin dan menyelamatkan bagi orang-orang mukmin, seperti yang dirasakan Ibrahim. Ketika kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu di ayat 72-nya. Terjemahan surah Maryam ayat 72-nya. Mungkin ibu-ibu bertanya gini mungkin ya. Loh Ustaz, ini ada penjelasan dari Nabi tentang maksud warid yang dimaknai memasuki, berarti dakhiluha. Kenapa tadi Ibnu Abbas kok memaknai dengan melewati? Nah, maka yang perlu kita cermati bersama begini. Ibnu Abbas tidak mungkin bertentangan dengan Nabi, tidak mungkin. Tapi bahwa kemudian sebagian yang Nabi sampaikan mungkin beliau tidak dengar, mungkin juga. Mungkin satu. Atau ini kemungkinan terbesarnya, beliau mengerti hadis ini dan menyimpulkan makna hadis ini maksudnya ya melewati itu, bukan memasuki. Jadi memasuki dalam pengertian, kalaupun tadi saya katakan kalaupun dipaksakan memaknai memasuki, tetap aja selamat karena diselamatkan oleh Allah, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim dibakar tapi terasa dingin, tidak terasa panas. Itu seperti itu. Tapi saya setelah mengkaji ini, saya lebih condong pada makna yang dipakai oleh Ibnu Abbas di awal tadi, bahwa maknanya memang melewati. Dan kalau saya ulang tadi, kalaupun dipaksakan mau dimaknai memasuki, sebagaimana riwayat yang belakangan ini, maka disimpulkan itu maksudnya memasuki dalam mengenai untuk memberikan syafaat tadi itu. Artinya memasukinya itu ya selamat, bukan terus celaka itu. Kayak apakah orang yang masuk penjara berarti dia orang yang di penjara? Tidak. Bisa jadi dia cuma lewat saja. Itu seperti itu. Dan menurut penuturan Ibnu Mubarak dari Sufyan, dari seorang lelaki dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, para sahabat bertanya, bukankah Tuhan kita telah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan memasuki neraka? Rasulullah Muhammad SAW menjawab dalam hadis ini, sesungguhnya kamu sekalian melintasinya saja selagi dia padam, Jadi di sini dimaknai, kalau dimaknai menurut riwayat ini, walaupun isnadnya dhaif ya, tapi maknanya insyaallah sahih. Saya katakan tadi, di mana yang dimaksud dengan warid di situ ternyata apa tadi? Melintasi. Kasat mata zahir hadis sepertinya bertentangan ya. Sebenarnya tidak sebenarnya. Ya tadi saya katakan, kalaupun mau dimaknai memasuki, maksudnya ya cuman masuk saja tapi tidak disiksa gitu loh maksudnya. Kalaupun dia mau dimaknai memasuki. Kalau mau dimaknai melintasi itu lebih tepat. Bisa berlaku enggak Ustaz dalam masalah ini nasih mansuh? Nasih mansuh itu ada ayat atau hadis yang menghapus, ada yang dihapus. Sependek yang saya tahu ya, nasih mansuh itu tidak berlaku untuk hadis atau ayat yang sifatnya akhbar, kabar-kabar. Jadi sependek yang saya pahami tapi nasih mansuh itu tidak berlaku untuk yang sifatnya akhbar. Namun saya pernah baca, mungkin ini pengecualian atau mungkin saya kurang paham ya. Namun ada pembahasan di kitab ini juga tentang anak-anak yang mati sebelum baligh, sementara dia anaknya orang di luar Islam. Awalnya Nabi mengatakan, awalnya Nabi mengatakan mereka yang sebagaimana bapaknya, artinya di neraka awalnya. Tapi terus belakangan Nabi mengatakan tidak, semua anak manusia adalah fitrah. Kalau dia mati sebelum balighnya dia di surga, walaupun bapaknya kafir. Kata iya, walaupun dia bapaknya kafir, kata riwayat ada pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu dalam kitab ini. Nah, itu penjelasan para ulama. Tapi kalau kita lihat dari kisah itu, berarti Imam Al-Qurtubi memandang bahwa dalam masalah akhbar pun ada nasih mansuh. Dalam masalah kabar pun berarti ada nasih mansuh. Bisa saja.
Nah, kan gini loh, ini rumusnya. Walaupun saya ulang nggak populer itu. Yang populer adalah berita-berita tentang masa akan datang itu tidak berlaku nasih mansukh. Yang mungkin itu dikompromikan gitu, yang mungkin. Nah, sekarang gini. Terkait dengan apa yang akan terjadi itu kan tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz, betul ya? Jadi kita sekarang ini sama kita yang sebelumnya, sama kita yang akan datang sudah ada ceritanya. Dan kita tidak bisa mengelak dari itu. Jadi hakikatnya semua kita hanya menjalani takdir. Itu semua kita ini sejatinya. Prinsipnya kita tidak punya kuasa merubah takdir itu. Tapi Allah kasih kita kuasa untuk memodifikasi, itu aja. Jadi takdir gak bisa dirubah, tapi bisa dimodifikasi insya Allah. Misalnya ada keadaan yang membuat Anda sedih. Nah, sedihnya mau berapa lama? Itu kan harus dimodifikasi itu. Mau sedih terus, mau sumo, susah move on misalnya. Mau baperan terus, mau berapa lama? Nah, ini kan bisa kita modifikasi. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan zikir, dengan wirid, sehingga kita jadi lebih kuat untuk mudah move on, terus kemudian segera mengambil tindakan yang lebih nyata. Kita senyumin saja keadaan ini ya, dan pokoknya gitu, itu kan bagian dari memodifikasi takdir. Nah, tapi Ustaz, kan ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa, atau ayat yang mengatakan bahwa takdir itu mungkin dirubah. Misalnya ayat yang paling terkenal adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau hadis Nabi yang riwayat At-Tirmidzi itu la yarudul qada wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Bagaimana? Jawaban sederhana. Yang bisa merubah takdir dalam hadis dan ayat itu Allah apa kita? Allah. Nah, berarti apa tadi? Jadi kita memang nggak bisa merubah takdir, tapi kita diberi SK oleh Allah untuk memodifikasi. Yang berkuasa merubah takdir siapa? Allah. Maka kita harus berdoa, bertawakal, berusaha. Harapannya ya semoga Allah rubah keadaan itu menjadi lebih baik. Nah, apa yang akan terjadi nanti, termasuk yang ada di surga atau di neraka, berkaitan dengan apa yang akan terjadi nanti lah. Bisa saja kalau Allah berkehendak merubah itu. Contohnya tadi itu berkaitan dengan anak yang meninggal sebelum baligh, yang tadinya Nabi menyampaikan begini, terus Allah wahyukan kepada nabinya bahwa tidak begitu. Yang finalnya adalah semua masuk surga anak-anak yang mati sebelum baligh, anak siapapun. Itu seperti itu. Nah, bisa saja, cuman itu kan mungkin kasus, kalau saya boleh katakan mungkin itu kasus pengecualian barangkali. Nah, berarti kaidah umumnya tetap hal yang berkaitan dengan akhbar, berita itu tidak bisa dinasih mansukh. Maka saya ulang tadi, kalau kita gabungkan riwayat-riwayat yang ada, ya makna memasuki itu yang melewati itu. Kalaupun mau dipaksakan maknanya memasuki untuk memberikan syafaat atau masuk tapi selamat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kayak gini loh Bu, jenengan diving nih loh, apa pakai ya kan, kalau sunatullahnya manusia kan tidak bisa nafas di bawah permukaan air kan. Tapi kalau kita pakai alat diving bisa tuh ya, berlama-lama di bawah, atau pakai kapal selam. Nah, kira-kira nanti ya begitu. Orang yang masuk neraka nggak dikasih pengaman, kira-kira, sementara yang di situ dikasih pengaman. Sehingga pengamanannya tergantung dari amalnya. Orang diving juga gitu, ada yang pakai helm yang jalan di bawah air itu. Ada yang cuma modelnya segini aja itu. Ada yang pakai tangki sehingga bisa lebih berlama. Ada yang aman betul, dia pakai kapal selam misalnya. Atau dikasih karpet apa yang di bawah laut itu ada kaca itu, ya siapa namanya? Iya itu apalah, terowongan yang kita lewat di itu. Atau bahkan hotel itu yang di bawah laut itu, bisa saja kalau Allah berkehendak bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira begitulah gambarannya, walaupun kenyataannya pasti lebih dahsyat nantinya. Kata Ibnu Mubarak pula telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-Jizi dari Abu Lail, dari Hunain, dari Abul Awam, dari Ka'ab, bahwa dia membaca ayat ini, surah Maryam ayat 71. Lalu dia berkata, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan neraka?
Mereka mendatangi neraka, mereka menjawab, Allah lebih tahu. Ka'ab menerangkan, sesungguhnya mendatangi neraka maksudnya jahanam didatangkan. Lalu dia ditahan untuk dilintasi manusia. Seakan-akan ia adalah jembatan yang menakutkan, sehingga ketika kaki seluruh makhluk telah menginjaknya, orang baik maupun orang jahat, maka terdengarlah seruan, ambillah orang-orangmu dan biarkan orang-orangku. Maka neraka itu menelan setiap kekasihnya, maksudnya kekasihnya neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Rupanya dia lebih mengenal mereka daripada orang tua kepada anaknya. Adapun orang-orang mukmin selamat. Itu ada dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak, riwayatnya tidak dipersoalkan sini ya. Sedangkan menurut Mujahid, datangnya orang-orang mukmin ke neraka maksudnya demam yang menimpa orang mukmin di dunia, yang merupakan jatah orang mukmin dari neraka. Oleh karena itu dia kelak tidak mendatanginya lagi. Kalau jangan pernah sakit demam ya lumayan lah, itu udah kafarat. Mudah-mudahan kafarat, tidak lagi nanti kita merasakan panasnya api neraka. Saya pernah baca satu riwayat tentang seseorang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi menerangkan bahwa orang yang pernah merasakan sakit kepala dan demam itu potensial masuk surga. Tentu seorang mukmin. Nah, dan ciri orang ahli neraka itu tidak pernah merasakan sakit kepala, tidak merasakan sakit demam. Saya pernah baca riwayat itu. Saya lupa tapi sahih apa enggak, tapi seingat saya sahih riwayatnya. Iya. Jadi tapi sekarang ini mukmin yang pernah sakit kepala sama sakit demam. Itu insya Allah potensial masuk surga. Karena di antara ciri ahli neraka itu tidak pernah sakit kepala, nggak pernah sakit demam. Orang ini mengatakan saya tidak pernah merasakan semua itu, kata dia gitu. Seorang itu pergi, kata Nabi, kalau kalian ingin tahu siapa ahli neraka itu, tengok dia itu. Karena dia itu, orang itu nggak pernah sakit kepala, nggak pernah sakit demam. Makanya kalau jangan pernah demam, pernah sakit kepala, tapi tidak usah terus kata Pak Ustadz sakit kepala, jadi sering-sering sakit kepala enggak. Ya kan paling enggak sudah pernah itu alhamdulillah. Atau pernah sakit demam alhamdulillah. Tapi syaratnya sabar ya, beriman. Sabar dan beriman dan sabar. Lek mboten sabar wis sakit kepala, badan panas, gak sabar pisan. Wis iku istilahnya sudah sengsara dunianya, sengsara napa? Akhirat. Ya naudzubillah min syarri dzalik. Allah itu, sehingga dulu ada iklan aduh biung siraku kot cekot itu. Yang orang Surabaya tuh. Lanjut. Tapi nggak usah berencana sakit ya. Nggak usah direncanakan ya, kita ini potensi sakit. Semoga Allah beri kita semua sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Sedang menurut Mujahid, datangnya orang-orang mukmin dan neraka maksudnya demam yang menimpa. Tadi sudah ya. Dalam kaitan ini Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis secara musnad dalam kitabnya At-Tamhid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit terkena demam, maka beliau bersabda, bergembiralah. Ini hadisnya sahih ya. Bergembiralah, sesungguhnya Allah berfirman, yang artinya ini hadis qudsi berarti, demam adalah apiku. Aku suruh dia menguasai hambaku yang mukmin supaya mencukupkan jatahnya dari neraka. Jadi kalau disabari insya Allah malah bebas dari siksa api neraka insya Allah. Makanya kan Nabi melarang kita mencela demam. Nabi melarang kita mencela apa? Demam. Tidak apa-apa, itu kan iya. Nabi itu Nabi kita Muhammad SAW itu
Di antara obatnya adalah madu. Madu, Siti Aisyah pernah ditanya, apa rahasia kekuatan Nabi madu? Itu dibahas oleh pakar-pakar pengobatan herbal itu. Kalau madu supaya badan hangat, maka minum madu hangat. Madu hangat, madu panas. Madu panas yang dimaksud bagaimana? Air dulu baru madu. Itu kata Pak saya, bukan kata saya, ini kata pakar-pakar herbal ya. Jadi air dulu baru madu, itu supaya badan kita hangat. Itu bukan pakai air hangat, bukan, tapi supaya badan kita madu hangat itu air dulu baru madu. Tapi kalau sedang demam, sedang panas, itu minumnya madu dingin. Madu dingin itu bagaimana? Madu dulu baru air. Itu madu dingin itu. Itu saya praktekkan ke anak-anak saya. Itu pas membahas tentang rahasia minuman madunya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bukan, saya tidak mengatakan ini tibun nabawi, tapi ini pengobatan itu yang menjelaskan pakar-pakar herbal itu. Jadi kalau supaya badan kita hangat, minum madu hangat. Madu hangat itu maksudnya madu dulu, air dulu baru madu. Itu terutama untuk kaum lelaki lah. Itu madu hangat, itu begitu caranya itu. Yang kedua madu dingin. Kalau madu dingin supaya kalau demam turun demamnya. Itu caranya madu dulu baru air. Itu namanya madu dingin. Jadi bukan airnya dingin, bukan. Tapi madu dulu baru, ya justru madu itu sebaiknya pakai air hangat justru, walaupun madu dingin. Kenapa? Supaya lapisan lilinnya itu kan terbuka sehingga cepat diserap oleh tubuh. Kata pakar-pakar itu. Lanjut. Jadi berobat boleh. Nabi berobat ya Nabi berobat kan, ada bekam, ada habatus sauda, ada ustul hindi, macam-macam nikulah. Artinya Nabi juga berobat Nabi itu. Dan dulu Nabi punya tenaga medis ahli. Bahkan sebagian itu non muslim. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sakit liver ya. Kata beliau, datang ke dokter ini, dia ahlinya. Dia seorang Yahudi, tidak ada masalah. Silakan aja. Yang masalah-masalah duniawi itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Lanjut. Dan ada pula golongan ulama yang mengatakan, segolongan ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud wurud atau warid ialah melihat neraka di dalam kubur. Lalu selamatlah orang yang beruntung dan masuk ke sana orang yang ditakdirkan memasukinya. Sesudah itu dikeluarkan darinya karena mendapat syafaat atau rahmat Allah Ta'ala, karena mendapat syafaat atau rahmat Allah Ta'ala lainnya. Dalam hal ini mereka beralasan dengan sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya apabila seseorang dari kamu sekalian meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya pagi dan petang. Jadi kalau orang itu mati, akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya, istilahnya pagi dan petang. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu ada di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan kepadanya neraka. Itu dikubur ceritanya. Itu untuk Fir'aun dan bola-bolanya dikubur. Ya, itu di alam kubur ditampakkan kepadanya pagi dan petang neraka. Penjelasan detailnya ada dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Yang dulu udah kita bahas, hadisnya kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Di situ diceritakan nanti orang itu kan lewati pertanyaan kubur, kecuali yang bebas fitnah kubur ya. Setelah pertanyaan kubur lulus, kalau orang baik pasti lulus, Allah berfirman, buka lorong tembus surga. Buka pintu atau lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi kalau walaupun istilah taman-taman surga itu dhaif,
Tapi penjelasannya sahih gitu aja. Sebagai penjelasan dia sahih. Nah, terus kemudian kalau orang itu nggak lulus, pertanyaan kubur nggak lulus, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, aukamakal, buka lorong tembus neraka, sehingga jadilah kuburnya itu seperti jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu malah lucu dalam riwayat dalam kitab ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ketika dia merasakan nikmatnya kubur itu, dia lari. Kata malaikat, mau kemana? Saya mau kembali ke dunia. Saya mau ngabari anak saya, keluarga saya bahwa surga di barzah itu ternyata enak. Tidak usah, udah tidur. Tidak usah, tidur sama malaikat suruh tidur. Di antara nikmat kubur itu tidur. Kalau di surga nggak ada tidur. Kalau tidur itu saudaranya mati. Nanti di surga nggak ada mati. Makanya nikmat kasur ada, nikmat tidur nggak ada di surga itu. Tapi di barzah ada nikmat tidur. Dikatakan dalam hadis itu, akamakal, maka dia pun tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru, pengantin. Karena dulu guru saya pas menerjemahkan hadis itu, saya masih jomblo ya. Jadi guru saya pas menerjemahkan hadis itu mengatakan, akhirnya ahli kubur itu ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Saya bayangin pengantin baru itu tidur enak gitu. Begitu saya jadi pengantin baru ternyata nggak bisa tidur. Maka saya revisi itu, ini terjemahan guru saya salah. Saya buka lagi hadisnya, memang tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Wes ngono, nggak pakai baru. Nama nggak tahu. Pokoknya pengalaman saya jadi pengantin baru nggak bisa tidur gitu aja pokoknya semuanya. Jangan paham lah. Pernah jadi pengantin baru semua kan? Loh, boten pengantin. Kalau boten ngoten wae, ya sing ngoten niku lha dasar dirinci. Pernah jadi pengantin baru semua kan? Dan gitu. Udah lupa. Nah, kalau saya itu ingat karena gara-gara hadis ini itu. Jadi karena guru saya menerjemahkan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ternyata begitu saya jadi pengantin baru nggak bisa tidur, wes pokoke ngono ae. Ya apa guruku yang nerjemahin. Oh, lanjut. Ya kan kalau jadi pengantin baru umek kemelutek. Oh, lanjut. Mana tadi Bu? Petang tadi ya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud urut atau warid ialah menghampiri dan melihat neraka jahanam dari dekat. Hal itu terjadi ketika manusia hadir di arena hisab yang letaknya di dekat neraka jahanam. Oleh karena itu mereka melihatnya dan memandang kepadanya selagi dihisab. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari apa yang mereka lihat itu dan dimasukkan ke dalam surga. Sedang orang-orang yang zalim disuruh masukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Jadi posisi tempat hisab mahkamah Allah dengan neraka itu dekat, sehingga orang yang dihisab bisa melihat. Nah, kalau kita bicara rutenya kemarin kan, yang hari kebangkitan setelah kiamat ya, ada hari kebangkitan, ada mahsyar, hari kebangkitan, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat. Nah, hadis sahih Muslim, sirat ini di atas neraka. Berarti posisinya memang enggak terlalu berjauhan berarti, karena hisab dan mizan itu begitu dihisab dan di mizan langsung. Kecuali yang bebas hisab. Nah, dia di mizan langsung lewat sirat. Itu seperti itu. Kalau yang dihisab ya berarti dihisab dulu mizan baru sirat. Nah, itu dianggap dekat sehingga dia bisa melihat ke dalam neraka itu, dan untuk orang yang bertakwa diselamatkan dari neraka itu, dan orang-orang yang zalim akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita minal muttaqin. Amin. Allahumma amin insyaallah.
Warid yang berarti mendekati, contohnya terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Qasas ayat 23. Walamma warada ma'a Madyana, dan tatkala dia Musa mendekati sumber air negeri Madyan. Falamma warada di sini artinya tatkala mendekati, bukan memasuki. Dan dalam kaitan ini Hafsah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwa sabda Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari ahli Badar dan Hudaybiyah yang masuk neraka. Berarti pengertiannya bukan memasuki tapi melihat, maksudnya gitu. Karena ada hadis tadi itu. Allahu Akbar. Hafsah mengatakan, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana halnya dengan firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surah Maryam ayat 71 di atas tadi itu. Maka jawab Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jawabannya ada di ayat 72-nya itu. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Mubashir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW ketika berada di sisi Hafsah radhiyallahu anha. Dan ada pula yang mengatakan bahwa arah pembicaraan yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala pada surah Maryam ayat 71 itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir maksudnya. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Waqi' dari Syu'bah dari Abdullah bin Sa'id As-Sa'id dari seorang lelaki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam ayat 71, katanya arah pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula bahwa dia membaca wa inhum dan seterusnya sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap perkataan orang-orang kafir. Tapi insya Allah ini kita bahas di pertemuan akan datang. Kalau saya ada waktu sih nanti kita teruskan lagi. Jadi insya Allah nanti kita dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Kalau masih ada waktu kita teruskan. Monggo yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Ya monggo. Kok penasaran sih? Ya bagus. Jadi gini, dalam istilah orang-orang Arab itu kan ada istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan satu gambaran tentang keadaan. Jadi tidak selalu dimaknai secara harfiah. Mungkin itu istilah yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menggambarkan betapa nikmat tidur di alam barzah saat itu. Mungkin gitu gambarannya. Ya kayak misalnya di Jawa itu kan ada istilah, kalau untuk menggambarkan kecantikan seseorang, untune miji timun gitu misalnya. Lambene sigar jambe. Jambe kok sigar yo elek ya, cuman kan itu istilah gitu. Terus jalan mlakune koyok macan luwing. Harimau lapar tuh gimana jalannya? Ya, tapi itu kan gambaran. Jadi insyaallah itu cuman gambaran bahwa betapa nikmatnya istirahat nanti di alam barzakh. Dan memang kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mautu rohah, kematian itu adalah istirahat bagi orang yang beriman. Nah, tapi bagi orang yang zalim, alih-alih istirahat, justru dia akan terus tersiksa sampai hari kiamat kalau tidak ada unsur yang menolong dia dengan izin Allah untuk selamat. Ngoten ya Siti Allah alam. Masih kepikiran tidurnya pengantin tuh. Kenapa Bu? Iya betul. Yang mendapatkan nikmat tidur, bangun-bangun tahu-tahu kiamat. Betul salah. Man ba'atsana mim marqadina hada. Kan ada surah man ba'atsana mim marqadina hada ma wa'ada rahman wa sadaqa. Loh, siapa yang bangunkan kami ini? Dalam satu riwayat atau di ayat yang lain ada dialog di antara keduanya.
berapa lama kamu tidur? Ya kalau nggak sehari setengah hari lah. Nah, itu yang diberi nikmat tidur. Nah, sementara kalau yang diberi nikmat selain tidur, dia juga sama menikmati juga sih Bu, juga kayak yang Allah gambarkan di surah Ali Imran ayat 169 sampai 172 tentang orang yang mati syahid. Itu kan dia nggak tidur itu, menikmati nikmat di alam barzahnya sana dalam bentuk fasilitas yang macam-macam. Di antaranya dia bergembira dengan keluarganya atau anaknya atau siapapun yang masih tinggal di dunia belum menyusul dia. Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Maaf, 171. Itu tentang orang-orang yang mati syahid, itu dikubur itu ceritanya itu di alam barzahnya. Itu mereka dapat fasilitas, dapat rizki, dapat fasilitas, dapat kabar gembira dan macam-macam. Itu juga sama sih, nggak terasa juga, tahu-tahu udah kiamat itu aja. Nah, itu seperti itu. Barangkali yang nggak sabar nunggu kiamat itu yang disiksa itu. Kapan kiamat? Kok nggak kiamat. Sementara dia menunggu di situ sembuh. Ya apa ceritanya? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali jenengan yang nggak ketemu sama orang tua jenengan dalam mimpi yang sudah meninggal, mungkin jangan beliau diberi nikmat tidur. Kok pernah mau anak itu ruwet. barangkali. Ya kita nggak tahu kan. Ya yang ada di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayatnya ayat 42 itu. Yaitu yang saya bilang tadi, roh bertemu dengan roh itu, kalau kemungkinan beliau di sana itu memang tidak tidur. Ya, kalau beliau di sana tidur juga kan mungkin malas nemunya. Makanya saya ini juga saya. Jangan-jangan kalau di antara jenengan yang punya orang tua atau kakek nenek atau siapa yang meninggal kok gak ketemu, kemungkinan mungkin beliau tidur di sana mungkin. Kakak pernah nih. Iya betul. Mungkin sana beliau tidur mungkin. Kan di ayatnya itu kan ruhnya orang yang sudah mati sama ruhnya orang yang sedang yang masih saat tidurnya itu dalam satu genggaman Allah. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ruhnya orang yang sudah meninggal dan ruhnya orang yang masih dalam tidurnya itu mungkin bertemu, namanya talaqil arwah. Itu mungkin bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Oh, bisa minta aja. Minta, iya. Cuman saya pernah minta ketemunya mak lampir malah. Oh, serem-serem gitu maksudnya. Ya pernah minta malah. Saya akhirnya nggak minta lagi. Saya kalaupun minta, saya minta ketemu sama Rasulullah aja sallallahu. Iya. Kadang-kadang kangen kan gitu, pengen ketemu. Malah datang malah yang aneh-aneh. Akhirnya saya tidak minta ketemu siapa-siapa kecuali ketemu Rasulullah Muhammad SAW dari kita aja. Kalau ketemu Rasulullah mimpinya enak-enak. Okay. Gimana keadaannya bagaimana? Oh ya alhamdulillah, alhamdulillah insyaallah. Barakallahu. Rahimah. Ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Amin. Ya Pak, banyak yang menyaksikan beliau orang baik, masya Allah. Ya moga Bu Uska. Mau nanya perihal takdir tadi. Ya Bu. Takdir itu kan harus kita yakini apakah itu takdir baik dan takdir buruk. Nah, mengenai misalnya nih ada anak yang dilahirkan di luar nikah. Terus. Kan itu bukan keinginan si anak. Betul. Nah, apakah itu memang dia ditakdirkan oleh Allah sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah? Itu bagaimana Ustaz? Takdir untuk anak itu atau dosa orang tuanya? Baik. Saya mau sampaikan dulu teori dasarnya ya. Teori dasarnya itu gini. Kalau kita bicara berkaitan dengan masalah takdir, istilah takdir baik dan takdir buruk itu menurut manusia, bukan menurut Allah. Kalau yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya baik. Ali Imran 26 ayat 26. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan itu.
Terus apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi pada dasarnya apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya apa tadi Bu? Baik. Apa tadi ayatnya? Ali Imran ayat 26. Yang berikutnya itu apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah rahmat. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 156. 150. Apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah rahmat. Wis. Terus istilah takdir baik dan takdir buruk itu kata para ulama itu bukan menurut Allah. Itu menurut manusia. Jadi karena tidak sesuai dengan maunya keinginannya disebut takdir buruk gitu. Nah, tapi kalau sesuai dengan mauannya disebut takdir baik. Nah, barangkali yang terjadi pada anak seperti itu karena menurut dia itu terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, maka disebut dengan takdir buruk. Bisa dimengerti dulu ini ya. Oke, satu dulu. Yang kedua, Allah itu ngasih arahan begini. Ini arahan Allah. Di surah An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan, katakan itu salahmu sendiri. Nah, jadi kejadian itu kan kejadian kesalahan toh. Itu jangan bilang takdir Allah itu. Bilang itu kesalahan mereka. Bukan kesalahan anak bayi itu, tapi kesalahan orang tuanya, maksud saya begitu. Itu kesalahan mereka yang berbuat dosa itu. Betul, dalam Islam tidak ada anak menanggung dosa orang lain tidak. Tapi ingat loh ya, walaupun si anak ini tidak menanggung dosa orang tuanya, sedikit banyak pasti dia kena imbas karena ulah orang tuanya. Kenapa? Karena di surah Al-Anfal ayat 25 Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah kena semua. Nah, nanti tidak usah khawatir, anak ini membawa takdirnya sendiri. Dia membawa takdir. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau maaf ini misalnya sudah terlanjur terjadi, naudzubillah min dzalik, maka berpikir positifnya adalah nyatanya sudah terjadi. Sekarang bagaimana cara supaya anak ini punya takdir yang baik? Maka doakan, terus didik dengan baik, arahkan dengan baik, kasih makanan yang halal. Yang lalu biar berlalu, mau gimana lagi? Ila maqad salaf. Yang penting bagaimana kedepannya itu menjadi lebih baik. Karena meratapi masa lalu itu sebuah kesia-siaan juga kan, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selamatkan kita dan anak cucu kita dari perbuatan menzinai dan atau dizinai ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Al-A'raf ayat 156. Sebentar. Gimana Ustaz dulu ya? A'raf. Oh, ayat 25. Nah, Bu. Oh, contoh ngeten. Contoh. Misalnya non sewu nggih, ada seorang suami misalnya. Maaf ya, dia berzina dengan seorang pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS. Kira-kira ada potensi tertular enggak? Oke, membawa ya oke. Terus dia pulang ke rumah. Terus dia senggama dengan istrinya. Mohon maaf, istrinya ada potensi. Oke. Ternyata senggama malam itu jadi anaknya ada potensi kena juga enggak? Oke. Yang diadab siapa sebenarnya? Ya si suami yang zina itu. Istri sama anaknya kena imbasnya. Nah, itu kalau bahasanya Nabi, yang diadab yang zalim itu orang beriman yang enggak tahu menau itu justru musibah itu menjadi penghapus dosa untuk mereka. Itu seperti itu. Itu kena imbasnya. Makanya kalau wanti-wantinya Nabi gimana sih? Kalau ada orang yang melubangi perahu, cegah, jangan dibiarkan. Karena kalau perahu itu tenggelam, yang tenggelam bukan cuma dia, semua kena. Gitu. Makanya disuruh mencegah. Gitu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin monggo silakan kalau ada.
Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Jelas semua ya.